Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali ya di karunia kajian rutin inspirasi Ahad, yang insyaallah agenda kita siang kali ini adalah meneruskan kajian dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, masyaallah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di hikmah yang ke-8 bagian kedua. Ya, seperti biasa ya, sudah saya sampaikan bahwa setiap satu hikmah kita akan coba bedah, kita akan sama-sama pelajari dalam 2 sesi, 2 pertemuan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih menghayati setiap hikmah-hikmah, ya, lebih memahami dan kita terdorong ya untuk belajar mengamalkan apa yang kita pahami. Jadi insyaallah setiap hikmah kita buat 2 sesi. Ya, 2 sesi ini insyaallah sesi yang kedua. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak, teman-teman semua yang terlewatkan kajiannya, karena kajiannya rutin ya, dari hikmah 1 nyambung ke hikmah 2, 3, 4, 5, ya, tidak terasa sekarang hikmah ke-8. Ya. Barangkali kalau saya tanya, ingat nggak hikmah 1 sampai ke-7? Ya, belum tentu, saya juga belum tentu ingat. Tapi makna yang terkandung, ya, insya Allah kita ingat dan pahami. Kalau itu kita sudah amalkan, insya Allah. Walaupun hikmahnya, waduh, apa ya? Hikmah 1, hikmah 2, hikmah 3, dan seterusnya. Dan bagi ibu-ibu, teman-teman semua, bapak-bapak yang ingin menyimak kajian sebelumnya juga bisa, tadi sudah disampaikan oleh MC kita, Akh Hasan, di YouTube ya, Badan Wakaf Al-Mukarramah. Gitu. YouTube-nya Badan Wakaf Masjid Al-Mukarramah. Ya, silakan di situ lengkap. Jadi setiap sesi insyaallah kita buat rekamannya dan di-share di YouTube. Ya, tentu saja bukan hanya kajian Al-Hikam ya, kita baru 2 sebetulnya. Yang satu lagi oleh Ustadz Ari Fahrizal, ya, kajian tentang sehat dengan tauhid. Ya, itu 2 pekan sebelumnya. Baik. Nah, baik, insyaallah. Ya, ada informasi ini, insyaallah ada door prize. Oh, luar biasa. Insyaallah. Baik. Jadi Ustaz, Allah Akbar. Ustaz Indra. Kenangin. Ini catatannya nih, ringkasan. Baik. Dari Ustaz Ari Fahrizal, ya, sama juga ya, 2 pekan yang lalu kita mengkaji juga tentang sehat dengan tauhid ya. Dan ibu-ibu, saya lihat juga ada beberapa yang hadir ya, tentang kajian atau mengikuti kajian Ustaz Ari Fahrizal ya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua untuk senantiasa belajar ya, mengilmui diri ya, menuntut ilmu. Tentu saja ilmu itu ketika ilmu yang kita pelajari itu adalah benar, maka yakinlah ilmu itu akan
menguatkan keimanan. Ya. Jadi apapun ilmunya, ya, sebutlah apapun ilmunya, kalau ilmu itu malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan ilmu dari Allah. Ya. Apapun ilmunya. Ya. Tapi kalau ilmu itu justru mendekatkan kita kepada Allah, maka itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah. Jadi hakikat ilmu itu, ketika kita bertambah ilmu, seharusnya keimanan bertambah. Jangan sampai ilmunya tinggi, tapi keimanan malah ropos, malah rusak. Berarti ada yang salah ya, dengan ilmu yang kita pelajari. Gitu. Baik, ibu-ibu, Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan coba baca lagi kembali ya, hikmah yang ke-8. Ini sudah saya kupas di sesi yang pertama. Insyaallah sesi yang kedua juga kita akan baca kembali karena hikmahnya agak panjang ya. Jadi hikmah yang ke-8 ada hikmah as-saminah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluk fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa mawriduhu 'alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu 'alaik." Ya. Lumayan panjang Bu ya. Kalau dihafal, hafal nggak nih? Tapi tenang Bu ya. Yang penting kita paham dulu, bertahap, nggak apa-apa, insyaallah. Ya, kita paham dulu, kita coba renungkan bersama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita bisa mengamalkan. Begitu. Di tahapan kita sebelum ya ada dua istilah ya yang dalam Al-Quran, ada qiraah, ada tilawah. Qiraah itu hanya membaca saja. Tapi kalau tilawah itu memahami apa yang dibaca. Kemudian sudah mengamalkan apa yang dipahami dari bacaan yang dibaca. Itu makna dari tilawah. Kalau kita merujuk istilah yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi ini bagian dari qiraah dan tilawah kita. Mudah-mudahan. Ya. Jadi Allah Ta'ala, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, jika Allah menyingkapkan untukmu pintu ma'rifat, ya, sekali lagi, jika Allah menyingkapkan untukmu pintu ma'rifat, ma'rifatullah, ya, ma'rifat itu mengenal Allah, maka jangan heran yang membuatmu menjadi ragu karena amalmu yang sedikit. Allah tidak menyingkap pintu ma'rifat untukmu kecuali karena ingin memperkenalkan zatnya kepadamu. Tahukah kamu bahwa makrifat merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya. Tentu saja persembahanmu takkan sebanding dengan anugerahnya. Ya. Jadi itu bunyi hikmah yang ke-8 ya, dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik. Di sesi sebelumnya saya sudah jelaskan ya, kita sama-sama mempelajari bahwa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua jalan. Ya, mendekat kepada Allah itu ada dua jalan. Ada jalan yang umum, ada jalan yang khusus. Ya, jalan umum dengan jalan khusus. Ya. Jalan umum adalah jalan yang ditempuh banyak orang. Ditempuh banyak orang. Jalan khusus adalah jalan yang tidak semua orang mendapatkannya. Gitu. Ya. Jadi jalan menuju Allah, jalan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah, itu dua jalan. Jalan umum dan jalan khusus. Gitu ya. Kalau kita ibaratkan ada angkutan umum, ya, ada taksi. Itu. Angkutan umum untuk umum. Semua boleh, harganya murah, ya, harganya murah. Tapi kalau taksi ya, khusus orang-orang tertentu dan barangkali harganya lebih mahal. Gitu. Ya, dalam mendekat kepada Allah, ma'rifatullah juga dua jalan. Jalan yang umum itu namanya jalan hidayah. Ya, hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk.
Ya, jadi seorang hamba, ya, kalau melalui jalan hidayah itu, seorang hamba mendekat kepada Allah dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah, dengan beribadah, dengan melaksanakan ketaatan, dengan menjaga adab, akhlak yang baik, ya, dengan menjalankan syariat ibadah, ya, dengan berbuat baik, begitu. Ya, jalan-jalan yang ditempuh oleh orang umum. Ketika orang ingin mendapatkan hidayah, ya caranya adalah bertaubat kepada Allah Ta'ala, kemudian selalu melaksanakan ketaatan, beribadah, ya banyak-banyak beribadah, banyak-banyak membaca Quran, sholatnya dijaga, ya tepat waktu, kemudian yang ikhwannya berjamaah di masjid tepat waktu, ya banyak beristighfar, banyak menolong orang. Ya, ini kan jalan-jalan menuju pintu hidayah. Jadi ketika Allah melihat ini, ya Allah berikan hidayahnya, Allah berikan petunjuk, ya, berikan petunjuk. Ini jalan umum, ya jalan umum yang biasanya seorang muslim, seorang mukmin tempuh. Ya. Dan waktunya barangkali bisa lama, ya waktunya relatif lama, begitu. Jalan umum, ya biasa kalau naik angkot kan, ya biasa lama. Taksi mungkin lebih cepat, Bu. Kalau naik angkot bisa lama, ya nunggu dulu yang naik yang lain, nunggu ngetem heula, wah lama ya bukan. Nah, ini jalan umum, tapi ada jalan khusus untuk mendekat kepada Allah, untuk ma'rifatullah. Jalan khusus itu namanya ijtiba, ya jalan khusus namanya ijtiba. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk jalan khusus ini berbeda dengan jalan yang umum. Kalau jalan yang umum, hamba ini mendekat kepada Allah dengan melakukan ibadah, dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amal baik, menjaga adab yang baik, ya, menjaga sholatnya dan lain sebagainya. Ya, tetapi jalan khusus ini bukan hamba yang mendekat kepada Allah, tapi Allah mendekat kepada hambanya. Ini jalan khusus. Ya, coba taksi, ya, ibu telepon taksi, ya, taksi mendekat nggak, Bu? Ya, atau ibu harus datang ke mana dulu? Enggak kan? Pengen naik taksi, telepon, datang taksinya. Nah, taksi yang mendekat kepada kita. Tapi kalau angkot, nah, ibu yang harus datang ke angkot. Begitu. Ya. Jadi jalan menuju Allah, ma'rifatullah, jalan yang khusus namanya ijtiba. Ya, ijtiba. Ya. Caranya bagaimana? Caranya kenapa sampai orang mendapatkan ijtiba, kita juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu. Artinya Allah yang mendekat kepada hamba itu. Allah menginginkan kebaikan dan Allah memberikan, ya, memperkenalkan zatnya. Sehingga hamba itu mengenal Allah. Hamba itu ma'rifatullah. Dan proses waktunya bisa sekejap, bisa cepat. Tidak lama seperti jalan umum. Ya, bisa cepat, sekejap mata, bisa semenit, bisa dua menit, bisa sedetik barangkali. Ya, Allah berikan ijtiba. Allah mendekat kepada hamba itu. Ya, kenapa Allah mendekat kepada hamba itu? Ada tarikan, ya, tarikan dari amal yang dia lakukan ataupun perilaku yang dia lakukan, karakter yang dia jaga, ya, sehingga itu menarik Allah untuk mendekat kepada hambanya. Yang itu kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, di jalan khusus itu memang Allah berkehendak, Allah sendiri yang berkehendak, bukan hambanya itu yang berkehendak. Nah, itu adalah jalur khusus, namanya ijtiba. Ya, yang namanya ijtiba. Ya. Ya, Allah Ta'ala sesuai dengan surah Asy-Syura ayat 31.
Allah Ta'ala mengatakan, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Wa yahdi ilaihi man yunib. Allah ijtiba, mengistiba ilaihi, hambanya ya, padanya, man yasha, terhadap hamba, terhadap orang yang dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberi petunjuk kepada orang yang bertaubat, kembali kepada Allah. Nah, inilah dua jalur untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita tanya, kita inginnya jalur yang umum, jalur yang khusus, Bu? Ya. Jalur yang umum itu jalur yang biasa kita tempuh. Jalur yang khusus itu hanya Allah saja. Mayyasha. Allah yang berkehendak. Allah yang menentukan. Allah yang mendekat kepada hamba itu. Karena ada tarikan dari hamba itu sehingga Allah mendekat. Tetapi kita tidak tahu tarikan yang mana sehingga Allah mau mendekat kepada hamba itu. Hanya Allah saja yang tahu. Maka itu ijtibah. Ya. Contohnya banyak sekali kita temukan, ya. Baik yang ada sekarang hari ini barangkali, yang masih hidup barangkali ya, atau yang sudah meninggal tapi di zaman kita ataupun zaman-zaman dahulu, gitu ya. Ada seorang, ini dikisahkan kisah nyata, ada seorang biasa tukang mabok, Bu. Ya, tukang mabok, ya. Dalam biasa dalam dugem dunia gemerlap, ya. Biasa tiap hari kita lihat orang ini sehari-harinya bergelimang dalam kemaksiatan, ya, jauh dari kata ahli ibadah, jauh dari kata ahli masjid, ya, jauh dari kata orang soleh. Tapi satu ketika di pagi hari, di waktu fajar, orang itu duduk di paling depan menunggu salat fajar, salat subuh, ya. Duduk paling depan maksudnya di masjid. Ada di masjid, duduk di paling depan. Yang mungkin malam tadi masih bergelimangan dosa. Pernah nggak ada kejadian seperti ini? Atau yang paling mudah barangkali kita sering dengar, mohon maaf ya, artis-artis, Bu ya. Artis-artis yang dulunya biasa dengan dunia gemerlap, ya, dunia minum-minum, ya, sering meninggalkan sholat, ya, main perempuan sudah biasa, tetapi qadarullah, ya, dengan takdir Allah, taubat. Sering kita dengar, ya, sering ya, banyak, ya. Dulu kalau boleh saya sebutkan, Hari Mukti almarhum, sudah almarhum ya, Hari Mukti, ya, mantan Hari Mukti ya, saya tahu salah nih, saya jarang nonton TV soalnya. Ya, banyaklah artis-artis, ya, Hari Mukti ya, penyanyi rock tuh Hari Mukti, betul ya, Bu? Nah, betul kan salah, Bu ya? Kalau saya salah, saya agak kukur kalau jarang nonton TV, Bu. Gitarolis, ya, gitarolis. Hari Mukti juga demikian, Bu ya. Ya, ini adalah gambar, dua-duanya sudah meninggal? Sudah ya? Nah, Ibu lebih tahu dari saya, karena saya lupa. Ya, Hari Mukti, gitarolis. Oh dulu, Ustadz Jeffrey, Ustadz UJ, almarhum, Allah yarham. Ya, kita tahu beliau juga bercerita ya, bagaimana dulu masa lalunya, kemudian taubat, ya. Ini untuk artis-artis yang lelaki, belum nanti yang perempuan yang dulu biasa menampakkan aurat, ya, ketika hijrah, taubat, masya Allah, menutup aurat, menjadi ahli ibadah, ya kan, jadi ahli masjid, sering beramal sosial, beramal baik, beramal saleh. Artinya ini adalah satu bentuk kenyataan, bukan hayalan, kenyataan bahwa ada orang-orang yang dari segi zahirnya itu tidak masuk kategori ahli ibadah, tidak masuk kategori ahli masjid, ya, kategorinya, ya mohon maaf,
sering maksiat, ahli maksiat, sering durhaka barangkali, ya, sering berbuat dosa barangkali. Tetapi ketika Allah mendekat, bertaubat, dalam sekejap mata berubah. Orang itu yang asalnya dari kegelapan menjadi sosok manusia yang ahli ibadah, menjadi ahli masjid, dalam ketaatan, selalu menjaga ketaatan pada Allah. Ya, jadi ini adalah kenyataan. Kalau ditanya apa sebetulnya yang menyebabkan hal itu, ya, sedangkan ada orang yang kita lihat ahli ibadah, ya kan, ahli masjid, selalu terlihat menjaga sholatnya di masjid, menjaga sholatnya 5 waktu, menjaga adabnya, tapi seolah-olah kehidupannya ini tidak kunjung baik. Ya. Ya. Seolah-olah hidayah Allah itu tidak didapatkannya, padahal dia sudah beribadah, melakukan ketaatan. Kan ada juga yang begitu ya? Ya, ada. Ini satu kenyataan. Ya, bukan satu ilusi ya, bukan satu hayalan, tapi ini ada satu kenyataan. Zaman tabi'in dulu ya, zaman tabi'in juga ada. Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, ya, adalah orang-orang yang dulu adalah bergelimang dengan kemaksiatan. Ya. Dalam semalam itu berubah. Di waktu pagi dia menjadi seorang hamba yang mengakui akan dosa-dosanya, bertaubat kepada Allah, dan menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Pernah Ibu Bapak merasakan, melihat begitu orang-orang seperti ini, mendengar orang-orang seperti ini, pernah? Nah, inilah barangkali yang masuk dengan 2 kategori. Kalau yang berubah secara drastis itu adalah ijtiba. Allah mendekat kepadanya. Ya. Kalau kita lihat kapan dia mendekat kepada Allah, tidak pernah kita lihat, ya kan? Karena mendekat kepada Allah harus dengan ibadah, dengan ketaatan. Tapi seolah-olah Allah yang mendekat dan membalikkan keadaan kondisi hamba itu. Kenapa sampai Allah mendekat? Ada tarikan yang menyebabkan Allah berbuat demikian. Apa tarikannya? Bisa dari karakter, perilaku, ya, amalan, ya. Tapi kita tidak tahu mana yang menjadi penarik Allah itu. Kita tidak pernah tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Dan Allah mengatakan, "Wallahu yajtabi ilaihi may yasha." Allah berbuat sekendaknya. Jadi pandangan Allah dengan pandangan hamba itu sampai kapanpun tidak sama. Kadang kita memahami, mencoba mengenal Allah itu dengan pemahaman kita, Bu, sebagai hamba. Ya, padahal Allah itu adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Jangan sampai kita menyamakan diri kita sebagai hamba dengan Allah. Sampai kapanpun tidak bisa. Gitu. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan ijtiba dari Allah, kita akan melihat bahwa orang ini berubah drastis. Ya. Dari dulu yang suka bermaksiat, berubah drastis menjadi ahli ibadah. Dia meyakini dirinya, dia mengakui dosa-dosanya, kemudian berubah menjadi orang-orang yang siap membebani dirinya dengan ketaatan. Gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan ijtiba sampai nanti akhir hayatnya. Jangan sampai kita mengatakan, oh ini orangnya mendapat ijtiba nih dari Allah. Tapi apa yang terjadi? Justru malah dia merasa dirinya adalah orang yang paling suci. Dirinya adalah orang yang paling baik. Ya. Yang muncul adalah sifat takabur, ujub. Dulu saya melakukan ini itu, sekarang saya nggak lakukan. Kamu kok masih dalam kegelapan kekufuran? Wah, hati-hati. Hati-hati. Apalagi mendakwa bahwa dirinya mendapat ijtiba. Nah, ini ciri
bahwa dialah, bukan dia tidak mendapatkan istimewa. Ya. Ketika ada perasaan hati ini, saya kayaknya mendapat istimewa nih dari Allah. Ya, saya berhak mendapat istimewa karena ibadah saya jauh lebih baik dari dia. Amalan saya jauh lebih baik dari dia. Ya, sholat saya lebih hebat dari dia. Sedekah saya lebih jauh besar daripada dia. Ya, ini hati-hati. Orang yang seperti ini bukanlah orang yang mendapat istimewa dari Allah. Yakinlah. Karena istimewa yang Allah berikan hanya orang-orang yang mau mengakui dosa-dosa dirinya. Hanya orang-orang yang mau menghinakan dirinya di hadapan Allah. Meyakini bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa taufik dari Allah. Dia sadar betul kalau Allah tidak berikan istimewa, barangkali terus dia akan dalam dosa dan kemaksiatan. Barulah ini yang benar. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai, aduh, jangan-jangan saya dapat istimewa dari Allah. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar wa kadzalika nazzil mujrimin. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang kadzabu, mendustakan, orang-orang yang mereka telah mendustakan di ayatina, terhadap ayat-ayat kamu, ayat-ayat Allah. Ya, ayat itu artinya tanda, bukti bahwa ini datangnya dari Allah. Wastakbaru anha, dan mereka bersikap sombong dari ayat-ayat Allah tadi. La tufattahu lahum abwabus sama, maka pintu-pintu langit tidak akan pernah terbuka untuk orang-orang yang seperti ini. Wala yadkhuluna jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar, sampailah unta masuk ke dalam lubang jarum. Mbak, unta bisa masuk ke lubang jarum? Kapan unta bisa masuk ke lubang jarum? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar wa kadzalika nazzil mujrimin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang mujrimin, berbuat dosa. Kalau mujrim ini dalam bahasa Arab, ya, istilah mujrim ini digunakan untuk orang-orang yang berbuat kriminal. Ya, jadi kriminal itu bahasa Arabnya mujrim, ya, jarimah, ya, kriminalitas. Gitu. Jadi Allah menggunakan bahasa wa kadzalika nazzil mujrimin, orang-orang yang bersikap sombong, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka tidak akan masuk surga. Pintu-pintu langit tidak akan pernah terbuka sampai unta masuk ke lubang jarum. Ya, itulah balasan orang-orang yang mujrim, berbuat kriminal. Jadi kesombongan itu adalah satu bentuk kriminal. Ya. Bagaimana kesombongan ini jadi satu bentuk kriminal? Ya. Karena kesombongan bermuara dari kedustaan. Kedustaan itu adalah, dusta itu, Bu, ya, tidak sama antara lisan, ucapan yang keluar dari mulut dan lisan, dengan yang ada dalam hati. Nah, itu biasa kadang kita katakan lip service. Lip service. Ya. Jadi apa yang diucapkan dari lisan tidak sama dengan apa yang diucapkan dalam hati. Maka ini namanya dusta. Dusta itu begitu. Ya. Lisan bisa berdusta, tapi hati tidak pernah berdusta. Ya. Ketika Allah tunjukkan ayat-ayat Allah, ya, dia tahu itu benar dalam hatinya, tapi lisan mengucapkan
Berbeda, lisan yang keluar, ya ucapan yang keluar dari lisan berbeda dengan apa yang dia rasakan dalam hati. Maka itu adalah dusta. Dia berbuat sombong. Dia tidak mengakui kebenaran Allah. Salah satu contoh barangkali, ya, kesombongan itu, betapa kesombongan ini adalah satu hal yang buruk, ya, satu bentuk kriminalitas pada Allah. Satu contoh lagi barangkali kisah Nabi Musa dengan kaumnya, ya, dalam surah Al-Maidah yang tadi saya baca di subuh tadi. Ya, kaum Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Musa agar diturunkan makanan dari langit. Ya, Maidah. Maidah itu hidangan, makanan dari langit. Sehingga nama surah Al-Maidah itu Al-Maidah. Karena artinya hidangan dari hidangan. Yang dimaksud adalah kisah Nabi Musa dengan kaumnya. Ketika kaumnya mengatakan kepada Nabi Musa, seolah beginilah, ya. Wahai Musa, Tuhanmu kan, kalau bahasa kitanya, ya, Tuhanmu kan adalah Tuhan yang maha segala-galanya. Mampu menciptakan langit dan bumi. Bagi Tuhan ini mudah menciptakan langit dan bumi. Alam semesta ini mudah. Menciptakan surga dan neraka ini mudah bagi Allah. Coba turunkan makanan dari langit. Masa nggak bisa? Nah, itulah, ya, permintaan kaum Nabi Musa. Coba turunkan makanan, hidangan makan dari langit. Kira-kira, Bu, masuk di logika nggak, Bu? Makanan turun dari langit. Bisa nggak, Bu? Makanan turun dari langit. Gejli gitu udah. Ibu berdoa, ya Allah, bikin lapar. Abdi hoyong nasi goreng turun dari langit. Nah, kaum Nabi Musa, ya begitu. Anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan bagi kami hidangan makanan langsung dari langit. Wah, luar biasa permintaannya. Kata Nabi Musa, ittaqillah. Kata Nabi Musa, kamu harusnya bertakwa kepada Allah. Ittaqillah. Sadar, ini adalah ucapan kesombongan. Ya, ucapan kesombongan. Bukankah kita diberi hidup nyawa itu oleh Allah? Ya, kita hidup di dunia ini kan oleh Allah. Kita bisa nggak memilih kita lahir dari rahim ibu kita, dari rahim orang lain? Bisa. Kita bisa nggak memilih kita hidup di zaman seperti apa? Dan kita nggak bisa memilih. Kita hanya menerima apa yang Allah putuskan. Ini meminta turunkan makanan dari langit, hidangan makanan dari langit. Oh, luar biasa. Sama lah seperti hari ini juga banyak, walaupun sedikit bahasanya berbeda. Ya, Tuhan kita ini kan maha kuasa. Tuhan kamu itu kan maha kuasa, maha segala-galanya. Coba ubah nih, buku jadi emas. Wah, silahkan ngacapruk. Ngacapruk, ibu tahu ya? Coba turunkan emas satu karung dari atas. Uang, ya Allah, turunkan uang dari langit. Nah, ini satu bentuk kesombongan. Nah, ketika itu Allah jawab. Ketika kaum Nabi Musa, karena kaum Nabi Musa ini sebetulnya pintar-pintar, karena nabinya juga pintar. Nabi Musa itu cerdas, ya, cerdas luar biasa. Maka kaumnya pun cerdas, sesuai, ya, sering mengkritik, ya, menganalisis, wah ini kurang itu, oh, cerdas. Kaum Nabi Musa itu cerdas, karena nabinya juga cerdas. Gitu. Meminta kepada Nabi Musa, coba apa jawaban Nabi Musa? Bertakwa kepada Allah. Kenapa kamu minta hidangan dari langit? Kami ingin makan-makan hidangan langsung dari langit, sehingga itu bisa menenangkan hati kami. Itu jawaban kaum Nabi Musa. Maka Nabi Musa nggak bisa menjawab. Berdoa kepada Allah, turunkan hidangan dari langit. Kemudian Allah fa'ajabalahu. Allah mengijabah doa Nabi Musa. Allah turunkan hidangan langsung dari langit.
Jadi mungkin Bu ya, kalau Allah kehendaki turunkan hidangan langsung dari langit, mungkin? Mungkin tidak? Mungkin, sangat mudah. Sangat mungkin bagi Allah. Alam semesta ini, langit dan bumi juga Allah ciptakan, sangat mudah. Tapi ucapan seperti ini adalah ucapan kesombongan yang luar biasa. Seolah-olah menguji Tuhan. Ini menguji Tuhan. Kita ini hamba yang Allah ciptakan. Tapi seolah-olah Allah itu mau ditunjuk oleh penunjuk kita. Ini satu bentuk kesombongan, ketakaburan yang luar biasa. Tapi Allah ijabah itu. Karena yang berdoa Nabi Musa kan? Ya Pak Ajabah. Tapi kata Allah, kalau aku ijabah, aku turunkan hidangan langsung dari langit, ya, maka kalau kalian kufur setelah itu, maka aku akan siksa kalian dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada orang sebelum kalian. Sayu'adzibu 'adzaban syadidan. Nah, itu. Ya. Jadi betapa dahsyatnya ya, ketika kufur setelah Allah tunjukkan ayat bukti bahwa Allah itu ada. Sayu'adzibu 'adzaban syadidan. Jadi orang-orang yang dia tidak mengakui kebenaran itu adalah orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang sombong di hadapan Allah. Maka ini adalah satu bentuk kriminalitas tingkat besar. Kriminal. Loh, kita hidup diberi sama Allah, nyawa diberi sama Allah, harta Allah yang beri. Yakin ya? Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan apa yang kita miliki Bu di dunia ini. Tidak ada yang kita miliki. Nyawa Allah beri. Orang tua kita Allah beri. Harta kita Allah yang beri. Kan Allah yang memberikan rezeki. Ya kan? Kita punya rumah. Rumah hakikatnya siapa yang beri? Allah yang beri. Karena kalau tidak diizinkan, kita tidak punya rumah. Apa yang mau kita banggakan? Semuanya datang dari Allah. Sampai kita mampu beribadah pun, mampu datang ke majlis taklim ke sini, itu adalah taufik dari Allah. Allah mudahkan, Allah bukakan jalannya. Allah gerakkan hati kita untuk mau datang. Kan begitu hakikatnya. Karena kalau Allah tidak gerakan, sampai kapanpun tidak akan jadi. Ya. Jadi satu bentuk kesombongan adalah ketika dia berdusta, tidak mengakui kebenaran. Itu adalah bentuk kriminalitas tingkat tinggi. Gitu ya. Ada satu lagi cerita, kisahnya tabu. Ya. Guru kami dulu, waktu di Malaysia, saya sebutkan namanya Prof. Syed Nakib Alatas. Ya, pernah bertemu dengan seorang ateis. Seorang ateis. Ateis artinya orang yang tidak meyakini akan adanya Tuhan. Datang ngobrol sambil ngopi-ngopi. Dia bertanya, saya adalah orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Sedangkan Anda meyakini adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, coba matikan saya sekarang. Sampai begitu. Ini orang ateis, tidak percaya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, coba matikan saya sekarang. Di hadapan Prof. Syed Nakib Alatas. Coba kalau ibu ditanya begitu gimana? Bapak, ya? Matikan saya sekarang. Kira-kira mati nggak Bu? Ya. Waktu itu Prof. Syed Nakib Alatas mengatakan, Tuhan itu berbuat sesuka dia. Tuhan itu berbuat sesuka dia. Mau mematikan kamu sekarang atau nanti terserah dia. Itu jawabannya. Kalau Tuhan itu mau diperintah oleh kamu, masa Tuhan mau diperintah sama kamu? Ya, Tuhan itu ya berbuat sesuka dia. Ya, dan tidak akan mau diperintah oleh kamu. Ya, itu jawaban. Ya. Ini adalah ucapan bentuk kesombongan kepada Allah Ta'ala.
seolah-olah menantang kepada Allah Ta'ala. Begitu. Ya. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada kesombongan, ketakaburan, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa amal ibadah yang dia lakukan jauh lebih tinggi daripada orang yang dia lihat dari orang lain, merasa perbuatan baiknya melebihi orang lain, merasa sedekah infaknya lebih hebat dari orang lain. Ya, maka orang-orang yang seperti ini, ya ingat, harus hati-hati, tidak akan mendapatkan istibah dari Allah Ta'ala. Ya, tidak akan mendapatkan istibah dari Allah Ta'ala. Orang yang akan mendapatkan istibah dari Allah Ta'ala adalah orang-orang yang mengakui, yang selalu berdiri di hadapan Allah bahwa dirinya kotor, penuh dosa, bahwa dirinya tidaklah suci, bahwa dirinya membutuhkan rahmat Allah, bahwa dirinya membutuhkan pertolongan Allah. Orang yang sepertinya, yang pertama kali Allah akan berikan perlindungan, karena dia berharap kepada Allah. Orang-orang yang tidak pernah berharap kepada Allah, Allah akan beri perlindungan atau tidak? Ya? Maka ketika orang mendapatkan istibah, naiklah keimanannya, naiklah ibadahnya, naiklah amal solehnya, naiklah ketaatannya. Inilah orang-orang yang mendapatkan istibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita beranggapan, memahami, ya, bahwa orang yang mendapat istibah justru malah berleha-leha, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah. Tidak mungkin seperti itu. Karena Allah yang mendekat, Allah yang menarik. Gitu. Dan kita banyak temukan orang-orang yang seperti ini. Maka barangkali nasihat untuk kita semua adalah jangan sampai kita menyepelekan amal, walaupun terlihat kecil, remeh-temeh, sedikit. Kadang yang remeh-temeh, yang kecil ini orang tidak mau melakukan, Bu. Ya kan? Mau gitu batu dia bisa. Padahal dia tidak mau lakukan. Mau gitu. Si anu ge babarin gitu mah. Ya, itu ciri-ciri orang nggak mau kerjakan. Ya. Jadi jangan sampai kita remehkan amal yang kecil, amal yang remeh. Kalau itu justru malah menarik Allah datang kepada kita. Ya. Barangkali Allah lihat dari amal-amal yang kecil, Bu. Orang kadang mengejar amal-amal yang besar. Harus dikejar. Coba kita lihat salah satu contoh yang lain. Ya, dokternya sedikit lagi. Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Pernah dengar, Bu, nama ini? Uwais? Ya, kalau nggak pernah dengar, tadi pernah dengar ya? Barusan? Ya, ada seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Sahabat ini beriman kepada Rasulullah SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam istilah lain mukhadramun, ya, sahabat beriman kepada Rasul tapi tidak pernah bertemu, mukhadram, gitu. Setiap Uwais ini ingin berjumpa atau menemui Rasulullah SAW, orang tuanya melarang. Ya. Jadi gambarannya kalau kita boleh buka gitu ya, orang tuanya, ibunya itu termasuk ibu yang sangat keras, ya, keras kan. Ketika Uwais minta izin ingin menemui Rasulullah SAW, dilarang. Ya, Uwais hanya menangis saja, ya, dan tetap ya melakukan ketaatan kepada ibunya. Dia tidak pergi, ya, tetap menjaga, berkhidmat kepada ibunya. Walaupun keinginannya ingin bertemu Rasulullah itu begitu besar, siapa yang nggak mau ketemu Rasulullah? Ya, tapi karena dilarang oleh ibunya, Uwais tidak jadi pergi menemui Rasulullah SAW.
Gitu. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat, cari seseorang itu yaitu Uwais, ya, dan minta doanya, karena doanya mustajab. Ya, yang dimaksud adalah Uwais Al-Qarni. Saking berkhidmahnya, berbaktinya kepada ibunya, ya, melaksanakan ibadah haji, itu ibunya digendong. Perjalanan dari Yaman, jauh. Coba ada nggak di antara kita barangkali yang sanggup pergi haji, yang menggendong ibunya? Nah, Uwais Al-Qarni melakukan hal itu karena ingin berbakti kepada ibunya. Sampai Rasulullah katakan, cari si fulan dan minta doanya. Doa siapa? Doa Uwais Al-Qarni. Kalau kita renungkan, Bu, Abu Bakar, ya, amalnya besar atau tidak? Besar. Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain yang mempersaing Rasulullah SAW, perjuangannya begitu hebat. Kontribusi untuk umat begitu luar biasa. Kalau Uwais hanya berbakti kepada ibunya saja. Tapi Rasulullah katakan, cari si fulan dan minta doanya, minta keberkahan. Artinya ada kemuliaan yang ada pada diri Uwais. Ya. Dia tidak, barangkali kalau boleh dikatakan, tidak menyumbang terhadap perubahan di peradaban yang besar, peradaban Islam. Tetapi Rasulullah SAW menunjuk orang-orang terbaik, minta doanya. Ya. Jadi terkadang kita melupakan amal-amal yang sebetulnya itu ada di sekitaran kita. Kita berpikir amal itu harus yang jauh, harus besar. Padahal amal-amal yang ada di dekat kita itu juga banyak, dan ini bisa menarik ridha Allah Ta'ala. Ya. Bukankah kita juga hidup bersama orang tua kita, ada tetangga kita, ada sahabat kita? Sebelum kita berpikir yang jauh, coba kita lihat sekeliling kita. Lihat diri kita. Sudahkah kita selesai dengan diri kita? Sudahkah kita selesai dengan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita? Barangkali hal-hal yang kecil inilah yang bisa menarik Allah kepada kita. Ya, jadi jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kita meremehkan amal-amal yang kecil, amal-amal yang kayaknya ini remeh, sederhana. Padahal jika Allah ridha, Allah mendekat kepada kita. Ya, ini jalur khusus. Ya, ingat, istighfar adalah jalur khusus. Jalur khusus hanya dilihat oleh orang-orang yang khusus. Jalur umum ya umum biasa. Ramai orang melakukannya. Gitu. Jadi ketika ada orang yang mendapatkan istighfar, ya, Ibnu Athaillah mengatakan, jangan kamu heran kalau Allah berikan istighfar itu, ya, sedangkan amalmu sedikit, ibadahmu sedikit, ketaatanmu sedikit. Jangan kamu heran. Kenapa? Karena Allah yang mendekat dan Allah yang memutuskan, Allah yang berkehendak. Itu maksudnya. Ya? Sehingga orang yang dapat istighfar ini pasti dia akan merasa, aku ini tidak berbuat apa-apa. Kenapa Allah memilih aku misalnya? Ya? Karena dia merasa dirinya hina. Dirinya tidak ada amal soleh yang dia lakukan, sedikit amal soleh. Kenapa tidak orang lain, tokoh si anu, si fulan, si fulana, yang kontribusinya luar biasa? Nah, inilah yang dimaksud dengan jalur khusus, jalur istighfar. Jadi ada orang-orang yang seperti ini. Ya.
Kita tidak tahu dari mana tarikan itu sehingga Allah mau mendekat kepada hamba. Artinya amalan kecil kita lakukan, amalan besar pun juga kita usahakan untuk kita lakukan. Ya, jangan sampai memilih-milih amal. Ya, wah ini kurang menantang. Padahal amal itu di depan kita. Barangkali kalau amal itu di depan kita, itu bagian kita lakukan sudah. Ya, malah kita berpaling kepada yang lain. Nah, hati-hati. Malah inilah yang dinamakan dengan syahwat. Syahwat. Ada seseorang yang bertanya pada saya, seorang ibu rumah tangga, bertanya pada saya, Pak Ustadz, kalau saya menuntut ilmu, boleh tidak? Karena menuntut ilmu kan fadilahnya luar biasa. Saya seorang istri, saya ada anak, ada suami. Kalau saya menuntut ilmu, boleh atau tidak? Ya tentu saja boleh. Tapi masalahnya apakah dengan menuntut ilmu itu dia meninggalkan suaminya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya di rumah, menelantarkan anak-anaknya, ataukah tidak? Kalau itu menyebabkan terlantarnya suaminya, terlantarnya istrinya, hilang kewajiban-kewajibannya karena menuntut ilmu, mengejar ilmu. Ya, kadang kalau wah sekarang itu musim kajian-kajian, oh ramai, kejar, sana kejar sini. Ya, hati-hati bahwa itu keluar dari syahwat. Kewajiban yang ada di depan kita, kita tinggalkan, kita abaikan. Sedangkan yang itu, walaupun fadilahnya besar, yang sunnah, kita kejar. Kita siku orang-orang yang di depan kita, di samping kita, untuk mendapat ridho yang jauh. Hati-hati. Ini yang disinggung di hikmah yang sebelumnya. Antara syahwat dan cita-cita yang luhur. Sama dengan orang yang beribadah. Ya, orang beribadah, rajin ke masjid, adabnya baik, tapi datang ke rumah, di situ ada istrinya, ada anaknya, langsung masuk ke tempat ibadah, langsung beribadah, tanpa menegur, tanpa menyapa, tanpa mengucapkan salam. Apakah seorang muslim ini beradab pada istri dan anak-anaknya atau tidak? Karena dia berharap saya ingin langsung beribadah. Ya, inilah yang dimaksud dengan syahwat. Ada orang yang pergi haji. Ada yang pergi haji itu memang murni untuk beribadah haji. Ada yang memiliki tugas. Jadi tenaga haji misalkan. Jadi mutawif, membimbing. Maka kan tugas yang wajib adalah dia membimbing. Ya. Kalau dia abaikan kewajibannya karena ingin beribadah sama seperti yang lain, maka itu juga sedang masuk ke dalam syahwat. Dia meninggalkan apa yang wajib dilakukan olehnya dan dia mengambil, ya, seolah-olah dia menghindari, nggak mau yang ini, saya memilih yang itu. Itu syahwat. Ya. Padahal Allah sudah tentukan untuk dia ini bagian kamu. Jadi kadang-kadang amal-amal yang ada di depan kita nggak mau melakukannya. Ya, itu syahwat Pak, Bu, itu syahwat. Jadi kita ditegur oleh Ibnu Athaillah, jangan sampai begitu. Yang ada di hadapan kita itu kita lakukan. Barangkali itu adalah bagian kita. Yang di luar sana biarlah orang lain yang melakukan. Toh Allah tidak akan salah dalam menilai hambanya. Toh malaikat tidak pernah salah dalam mencatat amal soleh. Tidak akan pernah tertukar, Bu. Dilihat ataupun tidak dilihat, malaikat tetap akan catat. Kan begitu. Jangan ingin amal-amal itu yang terlihat, gitu. Kan keren. Begitu. Ya. Jadi hikmah yang ke-8 ini, ya, waktunya sudah habis. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa Allah bisa berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Mengenal Allah ini jangan kita samakan dengan mengenal manusia. Mengenal zat yang luar biasa hebat, yang kalau kita logikakan akal itu akan pecah.
Jadi kita berharap bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ketika Allah buka itu, mengenal Allah, ma'rifatullah, maka apa yang kita lihat di dunia ini, kita akan langsung mengaitkan siapa yang menciptanya. Kita lihat pohon yang ada di depan kita, ada bunga yang tumbuh begitu indah. Apa yang kita lihat, Bu? Apakah hanya sebatas pohon dan bunga yang indah itu? Ataukah kita langsung juga berpikir, siapa yang menciptakan pohon ini? Kok begitu hebat? Kok begitu indah? Ada orang yang ingin melihat pemandangan yang cantik, itu harus pergi jauh dulu. Meluangkan waktu, mengeluarkan biaya besar. Ketika melihat pemandangan yang indah, apakah hanya sebatas begitu pikiran kita? Ataukah sudah ada terbesit dalam hati kita, Allah begitu hebat menciptakan ini semua. Dan ini perlu berapa biayanya kalau kita buat pemandangan yang begitu indah untuk kita lihat. Berapa biaya harus kita keluarkan? Kalau ciptakan ini, kalau ciptakan itu, ini sengaja untuk kita lihat, oh indahnya, Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang Allah pilih untuk bisa mengenal Allah Ta'ala. Jadi pandangan kita jangan hanya sampai melihat apa yang terlihat, tapi harus bisa melihat apa yang tidak terlihat. Semua yang ada di sekitar kita ada Allahnya. Ya. Allah tidak butuh kita. Ketika kita makan, Bu, kita makan nih. Allah tidak butuh kita, tapi Allah masih beri makan pada kita. Ya kan? Mudah saja bagi Allah memusnahkan kita semua, dan Allah hadirkan manusia-manusia yang lain yang mencintai Allah. Mudah saja. Tapi ketika Allah tidak berbuat itu, dan Allah masih membuka peluang untuk kita, ini adalah satu karunia terbesar. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu barangkali ya, karena waktunya sudah habis. Cukup dulu sampai di situ. Insya Allah kita sambung di hikmah yang ke-9. Insya Allah.